dimulai, ada sedikit sepatah kata dari panitia untuk sebelum pemateri menyampaikan pemaparan materinya. Baik, sebelumnya silahkan Bapak atau Ibu semuanya untuk memut suaranya agar memperlancar kegiatan pada hari ini. Selamat malam dan salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lintas agama. Yang terhormat Bapak Saripudin SPD MPD selaku founder dan CEO Analog Teacher of Learning. Beliau tidak bisa berhadir karena ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang saya hormati semua narasumber, peserta diklat pendidikan, dan para member Analog Teacher of Learning yang saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu dalam kegiatan ini. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari yang pertama Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Sulawesi Selatan, yang kedua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai, yang ketiga Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, yang keempat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sintang, yang kelima Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, yang keenam Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, dan yang terakhir yaitu MAN 1 Kota Kediri. Kegiatan ini disponsori oleh yang pertama Berkah Ziarah, yang kedua Toko Monasa, dan yang ketiga Borneo Tour and Travel. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom dan live streaming YouTube untuk bersama-sama mengikuti acara Diklat Pendidikan. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu. Serta akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Yang pertama, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir mengikuti acara Diklat Pendidikan yang diselenggarakan oleh Analog Teacher of Learning. Kepada rekan-rekan yang membantu acara pada hari ini, terima kasih juga kepada founder dan CEO Analog Teacher of Learning, Bapak Saripudin SPDI MPD, dan terlebih khusus kepada semua narasumber. Semoga kerja keras semuanya dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga ilmu yang didapat pada diklat ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Tema yang kami angkat pada diklat pendidikan kali ini tentang transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar. Tujuannya kita bergerak bersama-sama dalam meningkatkan kompetensi untuk peserta didik dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini mendorong inisiatif-inisiatif yang berfokus pada peningkatan literasinya. Salah satunya dengan menerapkan kurikulum merdeka. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan 8 orang narasumber. Tentu dengan narasumber yang luar biasa, expert di bidangnya dari akademisi dan praktisi dari berbagai instansi di Indonesia.
Untuk peserta yang terdaftar berjumlah kurang lebih 200 orang hingga saat ini. Acara ini dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 18 hingga 21 Oktober 2022. Saya berharap dengan mengikuti diklat ini secara sungguh-sungguh teman-teman mendapatkan materi yang fresh. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silakan nanti tanyakan kepada narasumber saat sesi tanya jawab. Di samping itu, kami menyadari bahwa penyelenggaraan diklat pendidikan masih banyak kekurangan, baik sebelum, di saat, ataupun sesudah. Dari segi penyajian acara, pelayanan, dan dalam berjalannya acara nanti ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu semuanya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, semoga semua peserta tetap semangat dan siap mengikuti kegiatan diklat pendidikan pada malam hari ini dan mendapatkan manfaat dari kegiatan seminar ini. Salam hangat dari kami, Analog Teacher of Learning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu rekan kami, yaitu Ibu Helda Fitriani, untuk memandu acara pada malam hari ini. Kepada Ibu Helda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam lintas agama. Perkenalkan, saya Helda Fitriani akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam ini. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD selaku founder dan CEO Analog Teacher of Learning dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Bapak Ahmad Mujaqir SPD. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Sulawesi Selatan, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sintang, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, dan Mansato Kota Kediri. Kegiatan ini juga disponsori oleh Berkah Ziarah, Wisata Religi, Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasya, Agen Batik Sasirangan, dan Borneo Tour and Travel. Para narasumber dan peserta yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk diikuti, karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan sesi kedua yaitu sesi tanya-jawab. Pada hari ini akan menghadirkan 2 orang narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Teresia Yovita Cendanasari, MTH, dengan materi pemanfaatan TikTok sebagai media dalam meningkatkan minat literasi siswa. Yang kedua yaitu Ibu Elsie Purwandari, MPD, dengan materi literasi digital, kuatkan konsep merdeka belajar di era digital. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel. Saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum fit narasumber. Ibu Teresia Yovita Cendanasari. Nama beliau Teresia Yovita Cendanasari. Pengalaman kerja Stakan Pontianak sebagai dosen dari Maret 2019 sampai sekarang, yaitu dosen yang mengabdi sebagai dosen PNS di Sekolah Tinggi Agama Katolik
Negeri Pontianak mengampu mata kuliah katekese, dan Universitas Kejuruan Malang dosen pada tahun 2009 sampai Maret 2019. Mengabdi sebagai dosen luar biasa mata kuliah Pendidikan Agama Katolik dan Pembinaan Iman Mahasiswa. Universitas Merdeka Malang menjadi dosen pada tahun September 2010 sampai 2019. Mengabdi sebagai dosen luar biasa mata kuliah Pendidikan Agama Katolik dan Pembinaan Iman Mahasiswa terutama prodi Prawisata dan Perhotelan. Pendidikan STP IPI Malang 2009, SAG. Kuliah pada jurusan Keteknik Pastoral Pendidikan Keagamaan Katolik, lulusan terbaik dengan predikat Kamlot. STP IP Malang 2016 dengan gelar MTH, kuliah pada jurusan Kateketik Pastoral Pendidikan Keagamaan Katolik, lulus dengan predikat Kamlot. Demikian kurikulum fit dari Ibu Teresia Yovita Cendanasari. Kepada Ibu Teresia Yovita Cendanasari untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Helda atas kesempatannya. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Mohon izin Pak Ahmad dan Ibu Elce untuk sharing materi. Kan Bu? Ya Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Oke, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Se-antero Indonesia, saya percaya ini ada dari mana-mana. Ada dari saya Kalimantan, Ibu Elce dari Sumatera, ada dari Jawa, dari Lumajang tadi Bapak Toyib ya. Sedang banjir Pak ya di sana? Ya, di beberapa wilayah Jawa Timur, utamanya selatan sedang banjir, bahkan kemacetan tidak hanya terjadi di jalan raya, tapi juga rel kereta api juga macet kereta apinya, karena terowongannya juga banjir. Tapi saya percaya bahwa semuanya baik, dan juga Bapak Ibu hadir malam ini, walaupun biasanya weekend Pak ya, sekarang hari biasa dan malam, semoga tidak mengantuk. Izinkan saya untuk men-sharingkan literasi, utamanya aplikasi populer sekarang, yang saya ambil satu, yaitu TikTok, tapi mungkin nanti juga ada beberapa. Untuk kita melihat tantangan dan peluang bahwa selain yang kita takutkan karena penyimpangan-penyimpangan media sosial, tetapi justru jika digunakan sebaik-baiknya, aplikasi populer ini justru merupakan satu peluang untuk kita memajukan literasi kita. Dunia saat ini penuh tantangan untuk ditaklukkan. Bukan untuk dijauhi, bukan untuk dimusuhi, tetapi justru ini adalah ladang kita untuk kita bekerja supaya apa yang kita terima sebagai tantangan itu dapat terjawab, sehingga kita bisa membangun dunia yang jauh lebih baik. Kita mengajarkan anak-anak sesungguhnya untuk mengajar. Jadi mengajar kalau untuk zaman dulu itu mengajarkan sesuatu yang kita anggap anak-anak kita belum tahu. Tetapi justru saat ini kita mengajarkan anak untuk mereka juga mengajar. Ya, intinya menjadi teladan untuk sesamanya. Kehidupan pada abad 21 ini penuh tantangan dan persaingan. Hal ini berdampak sangat ya, antara lain pada tingkat depresi yang tinggi di samping tersedianya peluang bagi yang memiliki kompetensi hidup serta memiliki multiliterasi yang menguatkan kapasitas fisik, mental, serta intelektual pada peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik dituntut harus memiliki karakter yang kuat agar dapat menghadapi tantangan abad 21 tersebut. Ya. Memang abad 21 itu memiliki banyak tantangan sekaligus peluang. Dan
Kalau kita lihat pada tayangan-tayangan media sosial, entah itu TikTok ataupun Instagram, ini menunjukkan lemahnya tingkat mental anak-anak masa kini karena semuanya serba instan. Jadi memang sangat berdampak pada tingkat depresi yang tinggi, ya, apa-apa kepingin healing gitu, bahasa kekiniannya. Maka memang menjadi peluang juga, selain dampak negatif, tapi juga menjadi peluang kita memiliki kompetensi hidup dengan memiliki multi literasi yang menguatkan kapasitas fisik, mental, serta intelektual. Nah, ini yang akan kita capai dalam pembelajaran kita di masa kini. Kita perlu sadari bahwa generasi sekarang itu dibesarkan oleh TikTok dan Instagram. Instagram baru-baru ini juga mengeluarkan satu layanan, yaitu layanan Reels, hampir sama dengan TikTok. Jadi tayangan-tayangan video singkat yang bebas untuk dilihat oleh siapapun di belahan bumi manapun. Nah, ini Reels. Kemudian kita mungkin juga ikut memakai media sosial ini secara penuh dalam hidup kita. Dan bahkan anak-anak, jika orang tuanya bekerja, anak-anak ini bisa menghabiskan waktu untuk bermedia sosial yang banyak digunakan oleh pengguna media sosial dunia, ini bisa sampai 10 jam sehari. Jadi mengalahkan waktu dia tidur, atau waktu dia beristirahat, atau bahkan waktu sekolah. Jadi bisa 10 jam sehari. Transformasi era revolusi 4.0 menuju era society 5.0, kita harus ikuti arus zaman dan kuasai, bukan untuk lari tetapi menguasai. Kita perlu tahu bahwa media sosial atau media komunikasi massa yang hits itu tidak terbendung, ya. Perubahan zaman itu sekarang begitu cepat, dan perubahan karakter interaksi sosial juga sangat berubah. Kalau dulu ada masalah di daerah atau di lingkungan sekitar, kita adakan rapat, musyawarah, pertemuan RT hampir sering. Kemudian pertemuan wali murid juga sering. Mungkin pemanggilan orang tua dari guru juga sering. Kita sering mengadakan interaksi atau diskusi, tetapi sekarang tidak. Lewat WA sudah selesai. Mungkin kita ingat kembali zaman dulu kalau kita tidak masuk sekolah, murid tidak masuk sekolah, itu membuat surat izin. Ya, surat izin yang ditandatangani orang tua dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nah, yang diawali dengan kepada yang terhormat, kemudian dengan hormat, kemudian kata-katanya juga kata-kata terpilih, tulisannya juga hati-hati. Nah, sekarang itu sudah berubah, lewat WhatsApp saja. Bapak, Ibu, selamat pagi, mohon maaf anak saya tidak masuk sekolah karena sakit. Sudah selesai, ya. Tidak ada surat menyurat seperti dulu. Nah, ini interaksi sosial juga semuanya berubah, semuanya lewat WhatsApp. Mungkin juga saya terkadang sedikit bercanda dengan mahasiswa saya. Kalau dulu orang jatuh cinta itu membuat surat, kertasnya dipilih, ballpoint-nya dipilih, kemudian nulisnya hati-hati, jangan sampai ada yang salah. Ketika sudah dikirim itu, kita menanti jawabannya dengan sabar, seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan kita masih sabar dan penuh harapan. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang baru ngirim pesan WA 5 menit saja, pacarnya ndak centang biru, itu sudah depresi, sudah stres. Nah, ini perubahan karakter dan interaksi sosial zaman sekarang, ya. Banyak grup-grup WA kita. Bahkan saya sama Bu Elce juga dipertemukan di grup WhatsApp. Kemudian yang kedua di sini. Kemudian berita juga sangat cepat, tidak dapat dibendung. Banyak hoax bertebaran. Yang utama bukan fakta yang menggelitik, namun menggelitik penasaran publik. Ya, Bapak Ibu, akhir-akhir ini jagat dunia maya diramaikan dengan berita
Irjen Sambo, kemudian berita Lesti dan Bilar, kemudian mungkin tragedi Kanjuruhan Malang. Nah, ini sangat banyak. Bahkan kata anak saya, dia lebih cepat mengerti berita itu dari TikTok. Ya, gempa di mana, ada berita apa, itu dia lebih cepat lihat di TikTok daripada di televisi. Ya, karena semua orang bisa membuat dan bisa mengakses. Sehingga hoax ini sudah tidak bisa terbendung. Ada banyak versi. Bahkan versi terakhir berita Irjen Sambo itu adalah irisan jengkol sambal balado. Ya, jadi ada banyak orang bisa membuat berita, kemudian orang bisa menarasikan satu berita dengan versinya sendiri. Nah, ini juga berbahaya ya. Kemudian pola orang asuh orang tua juga berubah. Kalau anak tadi dia bisa 10 jam sehari menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial atau bermain gadget, untuk nge-game dan sebagainya. Nah, kita mungkin nanti bisa sharing ada berapa waktu kita berdiskusi dengan anak secara berkualitas ya. Mungkin itu ada di sarapan pagi, mungkin ada di makan malam, dan mungkin tidak ada sama sekali ya, hanya sekedar bertemu selesai. Mungkin di satu ruang masing-masing asik dengan media sosialnya, yaitu bisa jadi. Bahkan murid-murid pun juga mungkin demikian di kehidupan di rumahnya. Nah, pola asuh orang tua ini juga berubah. Kemudian 15 menit aja untuk diskusi itu sudah bagus. Apakah itu berkualitas atau tidak? Nah, ini juga pertanyaannya. Diskusi hanya 15 menit, sisanya 10 jam tadi mereka disibukkan oleh platform yang tanpa editorialisasi. Itu tadi, dari TikTok atau dari Instagram, itu bebas. Dan anak-anak itu enggak tahu. Kadang-kadang anak-anak dengan mudah termakan berita. Ya, misalnya, benarkah UFO itu ada? Benarkah misalnya Perang Dunia Kedua itu begini? Kadang-kadang mereka lihat dari TikTok, dari YouTube, atau dari Instagram. Yang membuat kita cukup susah juga. Kalau dulu zaman kecil, orang tua saya sering saya tanyakan, ini gunung namanya apa? Kenapa dinamakan itu? Ya karena melihat. Nah, kalau sekarang melihatnya bukan hanya gunung. Di TikTok semuanya bisa dilihat, ya, termasuk ada yang positif juga ada yang negatif. Nah, anak-anak ini terekspos dengan konten yang barangkali juga kurang bijaksana. Sehingga kurang bijaksana ini mudah untuk terpolarisasi. Sehingga anxiety, tingkat depresi anak juga meningkat. Ya. Sehingga anak-anak mudah mengalami ya depresi itu tadi. Itu zaman sekarang, anak-anak itu lebih mudah. Kalau zaman kita dulu mental berjuang. Apalagi zaman tahun 45 itu mental pejuangnya luar biasa. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak cenderung mudah, apa-apa mudah untuk didapat. Ya. Apalagi tahun 2009 itu mulai muncul yang namanya tombol like, subscribe, dan share ya. Atau retweet. Nah, semuanya begitu mudah. Orang tertarik dengan satu konten, kemudian dengan mudah dia membagi konten itu. Jadi sekarang orang memandang sesuatu bukan karena kebijaksanaan, tetapi karena modal suka. Dan dia percaya. Itu saja. Kalau tanpa literasi yang baik, nah ini akan sangat bahaya. Ya. Kalau memang media sosial itu ada penyimpangan-penyimpangan penggunaan. Tetapi justru di dalam penyimpangan itu juga ada peluang untuk kita bisa menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri anak-anak kita. Mental karakter orang zaman now juga disesuaikan dengan karakter media sosial yang dia pakai. Jadi kalau sekarang kita mengajar anak-anak, dilihat dulu apa media sosial yang paling banyak mereka gunakan. Nah, ini zaman dulu ya. Bosan dengan Zoom, guru ini membuat TikTok. Kalau zaman lalu, yang waktu pandemi, itu banyak Zoom. Anak-anak juga mengeluh kuota yang terlalu besar, sehingga
biaya yang dikeluarkan juga besar. Kemudian guru ini membuat TikTok. Nah, TikTok itu rupanya lebih mudah untuk dipahami anak-anak. Ini bentuk platform apa saja yang paling banyak digunakan di Januari 2021. Paling terbanyak adalah YouTube, apalagi ini masih awal-awal, itu awal 2021 masih akhir pandemi. Kemudian WhatsApp, ya itu karena paling banyak ya. Sekarang bisa jadi yang namanya TikTok itu langsung naik pesat, dan juga Instagram. Karena memang banyak dipakai, terutama untuk pembelajaran-pembelajaran singkat. Jadi ada banyak yang juga men-sharingkan pengetahuan-pengetahuan di TikTok dan Instagram. Kita lanjut. Minat belajar siswa juga disesuaikan dengan aplikasi. Ya, ini misalnya YouTube. YouTube itu karakternya adalah bebas, aman, bisa ditonton nanti, dan memberikan peluang untuk kreatif serta kemudahan. Ya, dengan jargonnya like, subscribe, and share. Ya, YouTube ini juga banyak digunakan dan utamanya ketika ada yang namanya Atta Halilintar, itu cukup sukses dengan membuat konten-konten YouTube. Setelah itu ada banyak orang berlomba-lomba membuat konten YouTube. Dan ada yang bagus, ada juga yang tidak mendidik, ya. Saya katakan tidak mendidik, ya, karena kita disuguhkan oleh drama-drama yang memang dibuat. Nah, ini celakanya anak-anak itu percaya. Nah, ini celakanya. Maka kalau kita tidak memberi kebijaksanaan bermedia sosial terhadap anak-anak, ini justru juga bisa berbahaya. Tetapi justru di dalam ini juga ada peluang, ya. Tidak terdapat batasan waktu dan jumlah data untuk mengunggah video dalam situs ini. Ya. Jadi misalnya untuk masa pandemi kemarin, para guru juga dimudahkan. Ketika kita memerlukan media pembelajaran untuk misalnya tematik anak SD kelas 5, itu tinggal klik saja sudah ada. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk membuat media pembelajaran. Kadang-kadang anak-anak kalau suruh nonton itu senang. Kemudian misalnya juga kreatif dan mudah, karena kita bisa mengedit video langsung pada situs, karena disediakan alat editing sederhana dengan fitur pemotong video, filter warna, juga menambahkan efek transisi. Kalau dulu mengedit video itu satu-satu, 5 menit saja bisa 1 hari. Kemudian proses burning itu bisa berjam-jam. Kalau sekarang semuanya mudah. Justru ini menimbulkan kreativitas kita. Nah, jargon ini like, subscribe, and share itu juga sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kita dalam memotivasi belajar siswa itu harus seperti like, subscribe, and share. Ya, bagaimana kita melike anak-anak yang sudah berbuat baik, kemudian mensubscribe. Nah, ini mensubscribe itu mengikuti apapun yang terbaru dari dia, kita akui, ya, kita validasi. Nah, itu anak-anak sangat merasa dihargai. Kemudian share, ya, share, bagikan. Kalau kita mengajar atau anak-anak sedang melakukan aktivitas di dalam kelas, ini kita dokumentasikan kemudian satu saat di-share. Ini anak-anak sangat senang. Bahkan anak-anak sekarang, anak SD pun juga memiliki channel YouTube. TikTok pun juga begitu. Saat kemarin anak saya yang kelas 3 SD itu sudah memiliki akun TikTok. Nah, akunnya itu diupload sama gurunya ketika di kelas. Ya, ada rasa malu, tetapi lebih dominan dia semakin pede untuk membuat satu tayangan di TikTok dia, karena dia merasa diakui oleh gurunya, gitu. Jadi guru pun sekarang juga harus punya akun TikTok. Siapa tahu muridnya juga membuat TikTok yang bagus sehingga bisa dijadikan motivasi, atau justru bisa untuk memfilter apakah tayangannya itu layak atau tidak. Karena kalau ya namanya TikTok itu juga bebas. Tidak ada seperti YouTube yang ada saringannya. TikTok bebas. Jadi tayangan-tayangan yang mungkin belum usia mereka juga lihat. Jadi perlunya pendampingan orang tua. Nah, upaya membangun karakter
Sebagai masyarakat global, kita dituntut untuk mampu mengadaptasi dengan kemajuan teknologi dan keterbaruan atau kekinian. Pemerintah mencanangkan pentingnya literasi informasi dan information literacy. Jadi sekarang kita dimudahkan juga dengan information literacy yang tinggal googling, ya. Literasi kita itu mudah. Maka ada juga sekolah yang membebaskan murid-muridnya membawa HP. Justru HP itu harus dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kalau tidak dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas, bisa jadi ketika kita mengajar mereka asik googling sendiri. Nah, information literacy sebuah kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis, serta mengelola informasi menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan kehidupan pribadi dan sosialnya. Ya, Bapak Ibu, ini penting ya untuk mencari, memahami, mengevaluasi serta kritis. Itu kalau sekarang atau beberapa waktu lalu itu kita kenal dengan HOTS. Ya, berpikir secara kritis. Nah, ini keterampilan HOTS. Itu pasti kalau ada information literacy, kemampuan mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis, itu kita dihubungkan dengan keterampilan HOTS. Ya. Literasi informasi merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skills, mengembangkan dan mendukung kesuksesan akademis, profesional, dan pribadi. Nah, sekarang memang kita tidak bisa meninggalkan anti terhadap kemajuan teknologi. Justru istilahnya kalau kita olahraga di laut, kita pakai itu sebagai papan selancar kita. Ya, kita berselancar di situ. Kemudian literasi digital berkaitan dengan 4 komponen: representasi, bahasa, produksi, dan khalayak. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional berbunyi mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Insan Indonesia tidak hanya cerdas, namun juga berkepribadian dan berkarakter. 6 pilar pendidikan karakter, ini yang Huyani tahun 2014 juga bisa dipakai 6 pilar karakter Pancasila, namun saya pakai Huyani. Kepercayaan, tanggung jawab, toleran, keadilan, peduli, dan kewarganegaraan. Peluang literasi digital melalui aplikasi populer. Yang kita fokuskan di TikTok, ya. Viral bocah SD ditanya tugas ibu di rumah, dijawab main TikTok. Apa-apa sekarang orang tua begitu ya. Kadang-kadang ada anak ditanya bahwa apakah tugas bapaknya di rumah. Jawabnya ngegame, main Mobile Legend ya. Sekitar itu sekarang. Kemudian kenapa harus TikTok? Ya, karena TikTok tidak perlu memiliki akun untuk melihat video. Hanya kita download saja sudah bisa lihat bermacam-macam video. Kita juga pilih temanya juga bisa. Ya, artinya dia mudah. Kemudian durasi video relatif pendek, dia cuma 15-60 detik. Jadi hemat. Dibanding dengan YouTube, YouTube bisa sampai ada yang 15 menit. Nah, kemudian memiliki filter yang menarik, ya, beragam. Jadi dia menarik karena filternya banyak. Ya, kita mau bikin, misalnya kita lihat satu video, kemudian kita tertarik, kita ingin buat, bisa, tinggal dibuat saja. Ya. Diklik
filternya bisa. Kemudian menggunakan latar suara atau musik sangat beragam. Jadi bisa berkreasi, sangat mudah sekali. Kemudian tidak ada iklan sehingga merdeka, ya. Nah, ini maka kata-kata merdeka bisa jadi masuk dalam kurikulum merdeka sebagai bentuk literasi. Tantangan literasi digital adalah informasi banyak bersamaan. Ya, informasi itu datang banyak bahkan bersamaan. Ini kadang-kadang bingung. Beberapa waktu lalu anak saya sangat mengikuti tragedi Kanjuruhan Malang. Ya, dia lihat beberapa TikTok tentang tragedi Kanjuruhan Malang. Literasi digital berperan untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Jadi bisa kita gunakan sebagai satu pembelajaran literasi, yaitu dengan menggunakan literasi digital. Kita misalnya melihat satu tayangan TikTok, kemudian kita berusaha untuk memilah, ya, memahami informasi secara tepat dan benar. Ya, apakah tayangan ini betul atau tidak? Nah, nih, ketika grup wali murid SD berubah menjadi grup arisan. Ini biasanya ibu-ibu ya. Nah, sekarang grup orang tua itu di-mute sama gurunya ya. Hanya guru yang bisa mengisi di dalamnya. Hanya guru yang bisa mengupload ya. Murid orang tua boleh japri. Nah, ini ada satu tayangan dari TikTok. Ini bisa Hans Rudel merupakan seorang pilot jadikan serangan contoh. Jerman pada Perang Dunia Kedua dan seorang aktivis neonazi pasca Perang Dunia Kedua. Dia merupakan pilot paling terkenal di Jerman. Dia satu-satunya yang mendapatkan penghargaan Salib Kesatria dengan daun hitam emas. Dia mengklaim 51 kemenangan di udara dan menghancurkan lebih dari 800 kendaraan. Dia menerbangkan 2.530 misi serangan darat secara eksklusif di Pol Timur. Biasanya, dia menerbangkan pengebom jenis Shuka. Pada pemilihan Federal Jenderal Barat pada tahun 1953, Rudel merupakan kandidat teratas Partai Reich untuk Partai Jerman sayap kanan. Namun sayangnya, ia tidak terpilih. Namun pada akhirnya, ia mati pada umur 66 tahun pada tahun 1982. Oke, Ibu Bapak, ini bisa dijadikan sekedar contoh ya. Kenapa saya ambil sejarah? Di TikTok ada banyak. Jika Anda mengajar biologi, maka Anda bisa mengklik tema biologi. Jika Anda mengajar sejarah, bisa mengklik sejarah. Nah, melalui TikTok ini, anak-anak SD pun sudah bisa mengakses tentang Perang Dunia Kedua. Ya, ada banyak pertanyaan tentang Perang Dunia Kedua. Itu bisa jadi karena mereka melihat ini. Dan ketika mereka melihat, mereka ingin tahu lebih apa itu Perang Dunia Kedua, apa penyebabnya ya. Kadang anak saya tanya, "Mah, ternyata Amerika dulu bersahabat sama Jerman." Nah, atau bersahabat sama Rusia, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan saya sendiri mungkin dulu pernah mempelajari tapi lupa, atau mungkin itu tidak diajarkan di sekolah. Maka ini menstimulasi literasi ya. Yang literasi termudah sekarang ya googling, tapi mungkin bisa dicari di buku-buku yang lain. Jadi dari satu tayangan itu kita mau mencoba melihat apakah tayangan ini benar atau tidak. Dan seperti Bapak Ibu lihat tadi, di situ ada penjelasan, kemudian ada gambar, ada tulisan singkat. Nah, itulah yang memanjakan mata anak-anak. Dari tayangan singkat itu tadi kita bisa mengenal satu tokoh ya, untuk menstimulasi literasi yang lebih mendalam. Siapa tokoh tersebut, apakah betul ada, dia orang mana, dalam sejarah itu kapan dia hidup, nah, misalnya seperti itu. Jadi dari tayangan TikTok sendiri itu bisa menstimulasi literasi ya, meningkatkan daya literasi anak-anak. Jadi inilah peluang yang kita bisa jadikan untuk meningkatkan literasi dari murid-murid kita ya. Dari tayangan TikTok itu menggelitik nalar berpikir atau ingin tahu yang lebih dalam tentang satu tema yang mungkin baru dia tahu. Ya, maka kita perlu untuk menggunakan ini sebagai satu peluang.
Nah, kesimpulan dari materi saya, kenalkan materi informasi digital dengan menggunakan aplikasi populer sesuai dengan karakter yang diharapkan dan materi yang akan diberikan. Ya, jadi tergantung kita mau memberikan apa. Jangan lupa sesuaikan juga dengan sarana prasarana seperti perangkat komputer, smartphone, dan kecukupan jaringan internet. Utamanya kalau kita mau menggunakan sarana TikTok ini sebagai meningkatkan daya literasi murid kita, artinya jaringan internet harus stabil, ya. Atau kita seperti saya tadi sudah mendownloadnya untuk kita bicarakan bersama, bisa. Jadi memang harus benar-benar kita persiapkan. Dan suasana harus sama seperti karakter media yang kita gunakan, seperti TikTok tadi, kreatif, mudah, hemat, dan sebagainya. Kemudian mengembangkan materi literasi informasi pada tahapan mengevaluasi hasil sumber informasi yang ditemukan dengan komponen berpikir kritis, ya, sehingga hoax yang beredar di lingkungan digital ini bisa teratasi, ya. Jadi kaitkan penggunaan TikTok untuk meningkatkan literasi itu dengan pola berpikir kritis. Jadi kadang-kadang kita begini, anak saya ini sudah saya jelaskan berulang kali, tapi kok nilainya masih jelek. Ya mungkin dia daya berpikirnya masih C1, tetapi kita paksakan dia harus memahami. C1 itu menulis, ya, membaca. Jadi kalau memang dia belum bisa membaca, ya jangan dikasih tugas, jelaskan. Nah, ini namanya mencobai siswa. Ya, karena saya pernah sharing di pedalaman, itu sudah kelas 1 SMP belum bisa membaca. Ada yang seperti itu. Nah, maka jangan dikasih tugas memahami, menjelaskan, ya jangan. Atau mungkin anak-anak sudah ranah berpikirnya C4 sampai C6, kita indikator RPP masih juga C2, C3, ya, menjelaskan, memahami, ya, merangkum, nah seperti itu. Nah, harus disesuaikan. Di RPP kalau kita memang pilihnya ranah berpikir kritis C4 sampai C6, gunakan kata-kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Ya, sesuaikan indikatornya. Sehingga nanti yang lain juga menyesuaikan. Kemudian mengajak peserta didik mengkritisi informasi yang diterima dalam bentuk tulisan atau keterampilan menyusun literasi digital. Ya, sekarang banyak guru-guru, dosen membuat tugasnya membuat video di-upload di YouTube. Kemudian membuat konten Instagram berupa kampanye atau penjelasan singkat atau ajakan. Kemudian menyusun konsep video, TikTok, snack video, atau Reels di Instagram. Ya, ini kebanyakan tugas-tugas sekarang seperti itu. Kemudian memberi pemahaman tentang perangkat hukum yang melingkupi lingkungan digital, misalnya UU ITE, perlindungan privasi atau profil seseorang sehingga bisa berhati-hati. Ya, kadang-kadang kita memberikan alamat lengkap, nomor telepon, kemudian tanggal lahir itu di Facebook, yang itu bisa digunakan orang untuk membuat perbuatan jahat. Nah, demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk pelayanan Ibu Bapak semuanya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Ibu Helda. Terima kasih kepada Ibu Tresia Yopita Cendanasari MTH yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, pemateri yang kedua yaitu Ibu Elsie Purwandari MPD. Sebelumnya saya membacakan CV beliau. Nama Elsie Purwandari MPD, tempat dan tanggal lahir Musirawas 10 Agustus 1990. Riwayat pendidikan pada tahun 2011 S1 di Universitas PGRI Palembang dengan program studi pendidikan fisika S2 2016 di Perguruan Tinggi Palembang Universitas Sriwijaya, program studi teknologi pendidikan. Demikian kurikulum fit Ibu Elsie Purwandari MPD. Kepada beliau untuk dapat menyampaikan materinya dipersilahkan.
Ibu Elsie bisa mendengar suara kami, Bu? Baik. Ibu Elsie bisa mendengar suara kami, Bu? Baik, kita tunggu sebentar. Kita menunggu Ibu Elsie. Ibu Elsie bisa mendengar suara kami, Bu? Tampilkan buku-buku iklan. Sambil menunggu. Jadi kadang-kadang buku-buku kami siapa tahu Bapak Ibu dengan membeli buku. Nah, di sisi buku ini kan anak-anak buat setiap buku payu ini ada 5.000 untuk yang memayukan. Jadi kan ada jual apa keuntungannya. Kalau hanya dapatannya itu dikasih plus. Jadi keuangan melacak koper-kopernya lah, lah kerjaan. Nah, Ibu Elsie bisa mendengar suara kami, Bu? Oh, sambil ngomong kan WA, no, biar tapi akan di YouTube jadi di sini dia akan akan di WA aja. Assalamualaikum Pak Ahmad. Aku mau ke kamar. Aku mau ke kamar. Mama, aku mau ke kamar. Iya sana begini. Nggak apa-apa. Boleh. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf tadi saya ada ini apa mengajar sebentar. Ibu Elsie, apakah bisa mendengar suara saya, Bu? Iya, bisa Pak Ahmad. Silahkan lanjutkan, Bu, untuk menyampaikan pemateri yang kedua, Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Mohon maaf kepada para peserta, saya baru bisa gabung lagi. Ibu Helda bisa bantu saya share screen? Oke, terima kasih Bu Helda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru, Ahmad Muzakir selaku panitia Analog Teachers Learning, kemudian Ibu Tere, selamat malam. Baiklah, untuk malam ini terima kasih pada kesempatannya saya akan membawakan materi tentang literasi digital, kuatkan merdeka belajar di era digital. Next, Ibu Helda. Oke, ini merupakan salah satu kutipan dari Pak Menteri kita, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, yang menyatakan bahwa teknologi pada dasarnya perannya membantu. Jadi kalau menilik pada kurikulum Merdeka Belajar saat ini, apalagi kemarin kita terkena pandemi COVID-19 lumayan lama, selama 2 tahun lebih, kurang lebih 2 tahun kita yang tentu saja berdampak pada pendidikan. Nah, teknologi ini cukup berpengaruh besar terhadap era kemarin, era pandemi kemarin, yaitu perannya hanya membantu, tidak bisa menggantikan peran guru sesungguhnya kepada proses pedagogiknya, yaitu proses pengajarannya. Karena tadi peran teknologi ini sifatnya memfasilitasi atau membantu, apalagi di era literasi digital, era digitalisasi, kemajuan teknologi di abad 21. Next, Ibu Helda. Nah, ini ada 4 pilar literasi digital. Jadi kalau saya dulu itu sepengetahuan saya literasi itu hanya berpatokan pada kalau PISA itu literasi bahasa, literasi matematis, kemudian literasi sains. Nah, saat ini ternyata ada literasi digital. Kalau dulu saya berpikiran literasi itu hanya kemampuan dalam membaca ya, kemudian matematis, sains. Ternyata literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam memahami suatu, misalnya sains apa gitu, kemudian matematis misalnya lebih ke penghitungan. Nah, untuk literasi digital sendiri ternyata ada 4 pilar yang harus dikuasai dan dimiliki oleh pendidik maupun peserta didik di era abad 21 di kurikulum Merdeka Belajar ini. Apa saja? Yang pertama adalah digital skill, yang kedua digital culture, yang ketiga digital ethics, dan yang keempat digital safety. Next, Ibu Helda. Ibu Helda bisa dilanjutkan, next. Nah, ini adalah digital skill. Digital skill di sini diartikan bahwa kemampuan tenaga pendidik, di sini perannya yaitu guru, untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dengan memanfaatkan perangkat digital seperti membuat modul ajar yang menggunakan aplikasi Canva. Kita sekarang kan sudah familiar sekali dengan aplikasi Canva. Kemudian membuat video belajar dengan aplikasi CapCut. Kemudian menginput penilaian di platform penilaian, misalnya menggunakan platformnya Pijar Sekolah. Lalu penguasaan beberapa platform digital tentu akan sangat membantu dalam guru berkreasi dan berinovasi untuk menjalankan kegiatan pembelajaran di era baru. Nah, ini beberapa software atau platform yang bisa dimanfaatkan sebagai bentuk dukungan dalam membuat konten dalam proses pembelajaran. Apa saja itu ada di slide saya itu, misalnya kegunaan desain, misalnya kegunaannya mendesain modul ajar. Ada yang berbayar menggunakan Photoshop misalnya. Kemudian untuk yang gratis atau free access menggunakan Canva. Lalu
membuat kalender menggunakan Trello yang gratis. Lalu mengedit menggunakan Visco yang gratis. Lalu membuat video pembelajaran menggunakan CapCut yang gratis. Yang berbayar menggunakan misalnya KineMaster. KineMaster juga ada yang free, namun biasanya ada watermark ketika video tersebut di-create atau dibuat. Next, Ibu Helda. Nah, ini digital culture. Pilar kedua yaitu budaya dalam berdigital. Budaya bermedia digital ini beradaptasi dengan perkembangan digital. Seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak atau Mas Nadiem Anwar Makarim, bahwa teknologi itu tadi perannya yaitu membantu. Tentunya dengan perlahan mengadopsi aktivitas digital akan menghadirkan efisiensi kegiatan aktivitas sekolah. Lalu diperlukan kemampuan individu dalam membaca, kemudian menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dalam adaptasi digital. Next, Ibu Helda. Nah, ini salah satu bentuk contoh sederhana dan mudah dalam kegiatan digital culture pada satuan pendidikan. Yang pertama yaitu presensi digital, misalnya kita membuat presensi menggunakan Google Form, kemudian membuat perhitungan dan rekapitulasinya itu lebih mudah karena di dalam misalnya Google Form itu ada keterangan misalnya atas nama Agus misalnya hadir, kemudian berapa persentasenya kehadirannya, kemudian di salah satu bentuknya itu ada websitenya Pijar Sekolah yang bisa mengakomodir penggunaan absensi. Kalau di sini presensi harusnya ya, presensi siswa dan guru. Lalu yang kedua, broadcast pengumuman. Nah, sekarang itu seperti tadi dicontohkan oleh oleh narasumber kita, Ibu Tere, bahwa sekarang kalau kita guru mendapatkan pengumuman broadcast pengumuman itu bisa melalui WhatsApp. Kemudian wali siswa, wali murid itu biasanya meminta izin ketidakhadiran anaknya melalui WhatsApp bisa. Kemudian fanpage Facebook juga bisa digunakan sebagai sosial media dalam memanfaatkan broadcast pengumuman. Yang ketiga ada chatting group melalui aplikasi pesan instan, misalnya wali kelas membuat grup WhatsApp kelas, misalnya untuk kelas SMP kelas 7A, 7B, kemudian dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar wali kelas. Kemudian bermanfaat juga misalnya wali kelas membuat grup WhatsApp di kelasnya 7A, bisa juga sebagai bentuk pemberian materi, pemberian pengumuman. Selanjutnya ada yang keempat, input penilaian. Nah, penilaian ini bisa dilakukan dengan mudah. Tujuannya sebagai bentuk arsip. Kalau berbentuk kertas kan sekarang ini sudah sering lalai ya, guru-guru mungkin selip hilang, terselip kemana gitu. Kalau menggunakan baik aplikasi maupun berbasis digital ini, selagi kita misalnya menggunakan Google Form, selagi kita menggunakan email itu tetap bisa diakses. Kemudian bisa juga untuk penghitungan nilai-nilai baik nilai UTS, nilai UAS, kemudian nilai ulangan harian. Selanjutnya Bu Helda. Nah, untuk pilar yang keempat ada digital etik, yaitu bijak bermedia sosial dan memahami penggunaan layanan digital yang diperlukan kemampuannya dalam menyadari, mencontohkan, kemudian menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Karena seringkali kita itu menggunakan software digital itu hanya dengan klik tombol next gitu kan, tanpa kita sadari bahwa
ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dan disepakati. Untuk membuat konten tanpa melampirkan sumber yang dipercaya maupun original ini juga merupakan etika yang perlu kita jaga dalam aktivitas digital. Next, Ibu Helda. Nah, ini ada 6 hal yang perlu dijaga dalam bermedia sosial. Yang pertama adalah jaga informasi yang bersifat pribadi. Karena sekarang era digital, apapun bisa diakses, kemudian data-data diri kita ini harus sebaik-baiknya tidak terlalu diberikan secara umum di medsos, kemudian jaga etika berkomunikasi, lalu jaga kebijakan memilih teman bermedsos. Jadi kalau kita kalau di Facebook itu kan ada tambahkan teman, misalnya teman A saya mengenalnya gitu di dunia nyata, kemudian kita konfirmasi, kita tanggapi menjadi teman kita di Facebook secara dunia maya, atau ada yang belum kita kenal bisa kita chatting terlebih dahulu, mengetahui Facebook kita dari siapa, misalnya mengkonfirmasi ya. Selanjutnya ada jaga kebijakan dalam memposting. Kita harus pandai-pandai memfilter mana yang harus diposting dan mana yang tidak perlu diposting. Lalu jaga karya seseorang dengan melampirkan sumber postingan. Biasanya mengutip dari siapa, disertakan sumbernya. Yang keenam, jaga kewaspadaan, jangan mudah tergiur. Misalnya ditawari berbagai macam promo-promo atau apapun itu yang berhubungan dengan data-data kita harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya Bu Helda. Nah, ini digital safety. Digital safety ini yaitu identitas digital user, guru dan siswa itu merupakan privasi yang sama pentingnya dengan data pribadi secara konvensional atau secara manual. Jadi konten yang dibuat guru buat juga merupakan sebuah karya yang harus memiliki nilai. Kemudian diperlukan kemampuan setiap ekosistem sekolah termasuk guru dan siswa dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, mengingatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mudah men-share sesuatu yang bersifat digital, bersifat pribadi gitu ya. Harus betul-betul memfilternya. Kemudian hal yang kecil yang perlu dilakukan dalam dunia pembelajaran digital yaitu mengubah password berkala akun-akun layanan digital seperti email, kemudian medsos-medsos kita itu secara berkala dirubah, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Kemudian melakukan verifikasi 2 langkah, misalnya email pribadi dan nomor telepon kita. Lalu ada email cadangan biasanya yang diminta oleh aplikasi. Dan tentu masih banyak lagi yang perlu diperhatikan dalam pengamanan berselancar di ruang digital atau di dunia maya. Next, Ibu Helda. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut sampai ke materi saya pada malam ini. Kepada Ibu Helda, kami persilakan untuk mengambil alih kegiatan sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kepada Ibu Elsie Purwandari MPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini, dan selanjutnya akan membuka sesi tanya jawab. Selain itu, untuk link presensi atau absensi telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan kolom live chat pada YouTube. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada 3 atau 4 orang peserta yang ingin bertanya, dan yang ingin bertanya silahkan raise hand atau angkat tangan. Selain itu, bisa juga bertanya melalui kolom chat Zoom dan live chat YouTube.
Moderator itu ada di kolom chat. Sebelumnya saya membacakan pertanyaan dari kolom chat. Perkenalkan, nama saya Shirley Tegar. Izin bertanya, bagaimana cara menyikapi perkembangan teknologi yang baik pada usia anak? Ibu Sally, ini pertanyaannya ditujukan kepada siapa, Bu? Ibu Sally, apa masih bergabung di Zoom, Bu? Misalnya tidak bisa lewat suara, Bu, bisa aja diketikkan di Zoom, Bu. Moderator, pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Teresia. Silahkan lanjutkan, moderator. Untuk pertanyaan dari Ibu Shirley tadi, dipersilahkan kepada Ibu Teresia Evita Cendana Sari untuk menjawabkannya. Iya, pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara menyikapi perkembangan teknologi yang baik pada usia anak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup praktis untuk kita ya. Dari materi itu tentunya apa yang perlu kita lakukan. Jadi sangat baik sekali pertanyaan dari siapa tadi? Ibu Shirley ya? Ibu Shirley, ya. Bagaimana menyikapi perkembangan teknologi yang baik pada usia anak-anak? Nah, usia anak-anak ini juga tidak terbendung dari maju pesatnya teknologi zaman sekarang. Bagaimana cara menyikapinya? Di awal tadi ketika materi saya itu sudah saya tempatkan di situ jargon untuk kita, yaitu mengajar anak untuk mengajar. Artinya kita menyiapkan anak untuk menjadi teladan sesama dia. Kita mengajar anak supaya dia juga bisa memberikan hal-hal yang positif untuk orang lain. Tentunya sebagai orang tua, kita juga bertindak sebagai guru. Guru itu kalau dalam bahasa Jawa digugu lan ditiru, yaitu digugu itu diterima, setiap perkataan, setiap ajarannya itu diterima oleh anak, dan ditiru kita menjadi teladan untuk anak-anak. Jadi bagaimana kita menjadi guru yang baik bagi anak-anak ketika kita juga menjadi teladan yang baik. Dalam pepatah Latin mengatakan verba docent exemplatra sunt. Ajaran itu menguatkan, sedangkan teladan itu jauh lebih keras dan berkesan. Dalam arti kita mengajarkan baik dengan kata-kata maupun juga dengan perbuatan. Nah, itu saling menguatkan. Di sini yang saya maksudkan, Ibu, satu, kita dulu yang harus memberi teladan pada anak. Kita dulu yang harus memiliki satu kebijaksanaan bagaimana harus bermedia sosial. Yang pertama soal kebiasaan. Nah, kalau tadi anak-anak itu bisa jadi 10 jam satu hari, maka kita mulai untuk menanamkan kebiasaan berhemat, ya, berhemat kuota. Yuk kita bisa gitu ya. Dari kita sendiri, kalau misalnya kita 10 jam dalam bermedia sosial, maka kita kurangi.
Jadi ada waktu-waktu tertentu yang kita berikan pemahaman pada anak bahwa ini waktunya kita sembahyang misalnya, ini waktunya yang muslim waktunya sholat. Setelah sholat itu ada kegiatan kerohanian apa lagi? Ya misalnya mengaji bersama atau mendalami ajaran-ajaran agama bersama. Sama juga misalnya kami membaca kitab suci bersama. Jadi ada media-media sosial yang dulu juga dipakai dalam dakwah, nah itu yang kita pakai juga sekarang sebagai untuk sarana berdiskusi secara berkualitas itu tadi ya. Jadi ada jeda waktu yang kita tanamkan kepada anak, ada waktu bersosial, ada waktu mendalami agama, ada waktu kita berdiskusi bersama misalnya makan. Kadang-kadang anak makan itu masih lihat HP. Bukan anak, kita pun juga begitu mungkin ya. Kita tidak boleh melarang anak untuk, nak kalau makan jangan lihat HP. Nah, ternyata kita misalnya dalam bekerja, kadang WA grup kedinasan atau WA grup kampus atau WA grup sekolah itu kadang memerlukan respon yang cepat sehingga kita tidak meninggalkan HP gitu ya. Nah, itu juga mungkin kita refleksi juga. Kalau kita menuntut anak untuk dia harus tahu waktu, kita juga harus meneladankan kepada anak itu tahu bahwa kita tidak terikat kepada HP. Karena ini memang banyak orang tua, mungkin ibu bapak yang mengajar sebagai guru juga melihat orang tuanya lebih concern ke HP daripada ke anaknya, ya. Di mana anaknya harus baik kalau orang tuanya juga meneladankan hal seperti itu. Jadi ada waktu-waktu yang kita khususkan untuk anak bersosial, misalnya waktunya main dengan kawan-kawan sebayanya, ya, waktu bersosial. Kemudian waktu untuk mendalami iman, mendalami agama, ya, waktu untuk berdiskusi. Kemudian kita juga ajarkan untuk bersosial. Jadi kadang-kadang anak-anak terlalu lekat HP sehingga ada orang tua ngomong, ada orang ngomong tidak didengarkan. Nah, ini yang perlu ditanamkan pada anak. Ya, kadang-kadang kalau pertemuan keluarga mereka juga sibuk sendiri dengan HP-nya. Nah, ini kita melekkan anak-anak, kita sadarkan bahwa ini loh ada manusia di sini gitu. Kadang-kadang anak sudah mengganti sosialnya itu dengan teman gamenya. Nah, mungkin di tetangganya tidak punya kawan, tapi di gamenya dia punya banyak kawan gitu. Kemudian ya itu ajak anak bersosialisasi ya, sehingga dia tidak antisosial, dia sadar dalam tanda kutip bahwa di sekitar dia itu ada manusia gitu. Mengajari anak sosial. Kemudian juga mengajarkan anak berempati. Jadi kalau lihat TikTok itu tidak hanya sekedar yang wah-wah, tapi juga misalnya ada yang menggugah rasa batin atau hati nurani kita, itu dijelaskan kepada anak ya. Misalnya juga kalau zaman dulu kita diajarkan orang tua, kalau lewat orang tua, lewat di jalan ada orang tua, ada tetangga disapa. Kalau sekarang anak itu tidak familiar dengan kata menyapa orang, tapi lebih familiar dengan kata like, subscribe, and share atau retweet. Ya, kadang-kadang kalau dulu dari jauh kita lihat guru kita lomba-lomba berlari, tapi berlari untuk sekedar salim gitu ya. Kalau anak sekarang enggak. Kalau kenal guru mereka cari TikTok-nya apa, mungkin Instagram-nya apa ya. Mungkin Mobile Legend dia ID-nya apa gitu. Dia cari seperti itu. Kita ajarkan berempati, bersosialisasi dengan menyapa, bersilaturahmi, mengucapkan salam. Nah, itu. Kemudian juga yang penting adalah yang paling utama kita ajarkan agama kita, iman kita, kecintaan terhadap Tuhan ya. Bagaimana kita bisa hidup berelasi sosial itu adalah ketika kita memahami, anak-anak memahami cara kehidupan agamanya, cara berimannya, sehingga itu menjadi saringan yang paling kuat untuk menghadapi negatifnya atau dampak negatif dari penggunaan atau kemajuan teknologi yang sangat pesat.
ketika anak mencintai imannya, ketika anak mencintai agamanya, yang mana itu diteladankan orang tua, diajarkan orang tua, nah, itu anak aman, ya. Yaitu apa ikhtiarnya orang tua, ya. Apa maksudnya kayak usahanya orang tua untuk menjaga anaknya supaya tidak ikut dalam arus, tetapi justru menguasai arus. Karena kita manusia diciptakan untuk menjadi tuan atas teknologi ini, bukan kita menjadi budak atas teknologi tersebut. Ya. Kemudian juga bisa mendidik karakter anak, ya, karakter. Pilih aja 3 nilai utama yang kita tanamkan ke diri anak. Di sekolah juga ada, ya. Misalnya tadi karakter kedisiplinan, karakter kejujuran, kemudian karakter misalnya sosial, ya, karakter sosial itu bisa kita tanamkan ke diri anak. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi pada dasarnya semua hal yang kita ajarkan tidak akan berarti tanpa teladan orang tua itu sendiri, termasuk kita guru-guru mereka. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Yulianti dari Ambon, izin bertanya, bagaimana pola pembelajaran yang efisien dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar sedangkan lokasi tugas tidak ada sinyalnya? Boleh dijawab dulu kepada pemateri pertama, kepada Ibu Teresia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Helda. Pertanyaan dari Ambon, ya. Selamat malam Ambon. Mungkin di sana sudah lebih malam daripada di Kalimantan Barat. Masih setia mengikuti acara ini. Terima kasih pertanyaannya. Kebetulan kapan hari itu saya juga diundang untuk menjadi pemateri kurikulum Merdeka Belajar di pedalaman. Nah, jangankan sinyal, listrik aja tidak ada. Jadi padahal sekarang semuanya data online, semuanya online, termasuk juga pembelajaran semuanya online. Nah, ini juga ada kesulitan bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka Belajar pada saat tidak bersinyal, apalagi TikTok, YouTube, WhatsApp. Nah, itu semuanya tidak ada karena tidak ada listrik dan tidak ada sinyal. Nah, bagaimana menerapkannya? Sebetulnya kurikulum Merdeka Belajar itu adalah bentuk dari evaluasi dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sejatinya itu memang berdasarkan kemampuan dari siswa yang kita ampu. Nah, kemudian ada indikasi bahwa materi-materi yang disampaikan oleh pelatihan kurikulum 2013 ini dari dari standar Jakarta, misalnya, ya, standar Jakarta dibawa ke standar Pontianak, Kalimantan Barat. Dari standar Jakarta yang sampai di Pontianak dikirim lagi di kota-kota atau di kabupaten-kabupaten. Dari kabupaten dikirim lagi ke kecamatan, dikirim lagi ke desa, dikirim lagi ke dusun. Jadi ada indikasi bahwa yang sampai ke dusun, ke pedalaman itu adalah standar Jakarta. Sehingga ada guru-guru yang merasa justru terjajah. Nah, disitulah letak bagaimana kita mengimplementasikan Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar disesuaikan lagi dengan kemampuan dari kondisi kita. Ya. Kalau saya kemarin memberikan kepada guru-guru pedalaman, kita harus menyadari dasar-dasar dalam membuat RPP. Yang pertama adalah pemetaan ranah belajar anak. Misalnya, tadi saya sebutkan kelas 1 SMP ada yang belum bisa membaca. Sedangkan silabus nasional itu ranahnya C2, C3,
tentang memahami, menyuruh anak memahami. Kalau indikator RPP sudah memahami, berarti nanti isinya kegiatan belajar adalah menjelaskan, guru menjelaskan. Nah, maka soal evaluasinya juga jelaskan. Membaca saja tidak bisa, bagaimana disuruh menjelaskan. Nah, itu jadi kita perlu merefleksikan kembali ranah seperti apa yang dimiliki oleh siswa kita, sehingga kita polanya adalah perbaiki dulu RPP-nya, sehingga dia merdeka, dalam arti sesuai dengan konteks yang sudah ada di situ. Nah, kemudian sebagai guru juga tidak terbatas kreativitas untuk kita menunggu harus ada video pembelajaran dan sebagainya. Mungkin bisa kita buat video pembelajaran kalau pas kita mengikuti pelatihan di luar. Kemudian kita mendownload, kemudian diberikan ke anak-anak bisa. Karena di pedalaman sebetulnya sangat kompleks. Buku juga tidak ada. Bagaimana cara kita mengajar? Tapi sejujurnya dikembalikan lagi. Kalau anak masih belum bisa membaca, maka jangan dipaksakan kita membuat RPP C2, C3. Tetap saja C1, yaitu menulis. Sehingga dalam kurikulum Merdeka Belajar, untuk mendapat nilai itu bisa jadi bukan soal yang dikerjakan, tetapi kita menyuruh mereka untuk menulis pengetahuan, menulis dari hal-hal yang kita jelaskan. Bisa jadi catatan itu juga merupakan sarana penilaian kita, ya. Karena kita tidak bisa memaksakan konteks kota kepada konteks yang ada di pedalaman, konteks kota besar untuk dilakukan di desa. Tetapi kreativitas guru, kemampuan guru yang tidak mudah menyerah, itu juga menjadi inspirasi bagi murid-murid untuk belajar lebih lagi. Karena saya dulu juga sekolah di desa. Bagaimana guru-guru saya itu sangat aktif, kreatif, sehingga pola pembelajaran mereka masih saya pakai untuk mengajar mahasiswa, masih saya pakai untuk mengajar murid-murid. Itu yang saya bagikan. Jadi keaktifan kita dengan segala keterbatasan, kemampuan kita untuk mengaplikasikan segala yang kita punya dan potensi setempat yang ada, itu justru membuat inspirasi anak-anak untuk belajar lebih giat lagi. Begitu menurut saya kalau untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dan teknologi zaman now untuk anak-anak, kita upayakan segala daya yang ada, plus juga disesuaikan dengan konteks kondisi setempat. Tidak mungkin standar Jakarta, standar kota besar kita pakai di tempat tertentu yang memang jauh dari kata sempurna. Dan guru-guru di tempat-tempat seperti ini itu guru-guru yang memang sangat layak untuk diberi penghargaan karena mereka lebih memiliki keinginan mengajar dengan segala keterbatasan daripada mungkin saya yang dimudahkan dengan berbagai fasilitas. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Teresia. Untuk jawaban selanjutnya dari pertanyaan tadi dipersilahkan kepada Ibu Elsa. Oke, terima kasih Bu Helda. Baik, kalau di sini ya, jadi Indonesia ini kan luas ya. Secara geografisnya itu luas. Kemudian tidak semua wilayah di Indonesia ini pemerataan dalam bidang infrastruktur misalnya, kemudian fasilitas-fasilitas seperti listrik, kemudian jaringan atau sinyal gitu. Nah, di sini menuntut lebih seorang guru. Kemudian kalau cakupannya melebar, sekolah itu sendiri. Jadi sekolah itu bersama-sama berkolaborasi warga sekolahnya untuk mencarikan solusi bagi masalah yang
berkaitan misalnya dengan sinyal, kemudian berkaitan dengan penerangan listrik ya. Kalau di sini terkait dengan kurikulum merdeka ini sebetulnya kurikulum merdeka ini berdiferensiasi, artinya yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan siswa di sekolah yang misalnya di sini di Ambon ya, di tempatnya Ibu Yulianti ini terkendala oleh berbagai macam keterbatasan. Tidak bisa disamakan dengan yang ada di kota yang lebih banyak menghadirkan fasilitas yang bisa menunjang dari kurikulum merdeka. Namun kembali lagi kepada kebutuhan peserta didiknya. Apalagi kalau misalnya peserta didiknya di SD, itu kan lebih kepada mewujudkan media-media yang konkret. Nah, kita manfaatkan betul apa yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar. Itu menjadi pendukung yang sangat penting. Jadi tidak serta-merta kita mengikuti pola yang ada di kota-kota besar lainnya. Jadi seperti itu konsep dari kurikulum merdeka belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Jadi berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, kebutuhan dari pembelajarannya, capaian yang ingin dicapai, kemudian ketersediaan medianya. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Helda. Baik, terima kasih kepada Ibu Elsa yang telah menjelaskannya. Terus ada pertanyaan selanjutnya lagi. Pertanyaan dari Ahmad Masduki, apa kelebihan dan kekurangan antara literasi digital dengan literasi paper? Kepada Bapak Ahmad Masduki masih ada di Zoom-nya. Pertanyaannya untuk pemateri yang mana? Bisa moderator kedua pemateri menjawabnya. Oke. Baik, pada Ibu Teresia dipersilahkan untuk menjawabnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Dari Bapak, siapa tadi? Ahmad Masduki. Ahmad Masduki. Ya. Dari mana, Pak? Beliau nggak aktif, Bu. Oh, nggak aktif. Oke. Ya. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apa manfaat dari ini? Tiba-tiba saya menghilang lagi nih, Pak. Oke, apa manfaat literasi digital dibanding dengan literasi paper ya? Tentunya tadi disampaikan bahwa salah satu tantangan sekaligus peluang dalam literasi digital ada informasi yang sangat banyak dalam waktu yang bersamaan. Jadi bisa jadi kita memperoleh informasi yang sangat banyak dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian kita bisa memperoleh informasi terkini. Ya. Kita bisa memperoleh informasi terkini paling cepat ya, seperti anak saya yang kelas 3 SD itu mengatakan, "Ma, di sini ada gempa. Ma, ada orang meninggal di Kanjuruhan. Kemudian ada ini, ada itu." Dia lebih cepat memperoleh informasi dari TikTok daripada di televisi. Nah, itu. Padahal televisi itu biasanya menayangkan berita yang 1 hari penuh, tuh ya. Kemudian dia juga lihat TikTok. Itu lebih cepat ternyata di TikTok daripada di saluran berita. Nah, kemudian juga kita bisa mengakses apapun yang ingin kita tahu, ya, termasuk tentang hoax. Kadang-kadang di WhatsApp itu berseliweran informasi-informasi penyebab kanker adalah ini. Apakah itu betul atau tidak? Kita bisa langsung meng-cross-check-nya di satu website itu, apakah itu merupakan berita benar atau tidak. Itu kita bisa langsung cross-check. Sedangkan kalau kita pakai paper,
Nah, itu mungkin cari-cari dulu. Ya, itu kelebihan dari informasi digital. Kemudian kita juga misalnya dalam mempersiapkan sesuatu, kita lebih cepat ketika kita googling daripada kita mencari. Begitu. Tapi apakah dengan demikian literasi digital itu digantikan dengan paper atau literasi paper digantikan dengan digital sepenuhnya? Tentunya tidak. Bagaimanapun kalau menurut saya, sebagai saya itu orang yang sangat mencintai literasi paper, itu lebih kuat ketika kita membaca daripada kita dapat PDF-nya. Ya, lebih mudah kita membaca buku daripada kita memperoleh PDF atau sekedar scroll begitu ya. Kalau perlu informasi cepat, memang membuka literasi digital. Tapi kalau perlu informasi yang baik, benar, mungkin terpercaya, itu dari literasi yang masih paper ya. Buku menurut saya tetap tidak tergantikan karena di buku kita bisa memahami jauh lebih dalam dan memberikan jejak kita sudah membaca di situ. Itu yang tidak tergantikan. Bagaimanapun kalau misalnya kita senang membawa kitab suci kita kemana-mana, bisa membaca setiap saat. Tapi tetap tidak tergantikan kitab suci yang dalam bentuk kertas daripada kitab suci yang berada di HP, itu tetap tidak tergantikan. Nah, seperti itulah menurut saya. Jadi ada banyak hal perbedaan dari literasi digital dan literasi paper. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Teresia. Dipersilahkan kepada Ibu Elsa. Ya, terima kasih Bu Helda. Kalau melihat dari literasi digital dan literasi paper ya, jadi setiap aspek itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau literasi digital tadi kelebihannya aksesnya cepat, ya seperti yang dijelaskan Ibu Teresia. Sekarang akses digital itu sudah dalam genggaman, apapun bisa kita peroleh. Sekarang itu makanya mau tanya apapun, mau cari apapun, lewat gadget sudah bisa gitu. Mau cari berita apapun bisa. Bahkan saya pernah mengecek itu, kebetulan ibu saya juga seorang guru. Jadi jawaban yang ada di soal latihan di buku bahasa Inggris pun sudah ada di situs-situs situs-situs, misalnya contohnya situs Brandly ya, mau cari jawaban dari soal-soal pelajaran, bisa kita akses dengan sangat mudah gitu. Nah, sekarang kekurangannya apa? Nah, apakah ini kan kalau kita komunikasi ya, hubungannya dengan komunikasi literasi digital ini komunikasinya satu arah. Misalnya kita searching tentang pengertian sains. Nah, apakah pengertian sains yang kita cari di website tertentu itu informasinya valid, nah, gitu. Jadi kita tidak bisa mengkonfirmasi secara langsung kepada yang memiliki website, itu kekurangannya. Namun kalau di di literasi paper misalnya ya, bukunya sudah jelas atas nama siapa, misalnya kita cari ya sumbernya sudah ada di situ. Biasanya kan kalau di buku itu informasinya jauh lebih valid gitu. Namun kekurangan dari buku yaitu tadi penggunaannya juga kan harus penggunaan literasi paper ini tentu memakan biaya yang lebih besar karena harus ada cost yang digunakan untuk membeli buku, contohnya gitu ya. Kalau di literasi digital tadi memang menggunakan kuota, tapi bisa mengakses segala macam informasi dengan kuota yang misalnya sudah ditentukan tadi ya. Kelebihannya seperti itu. Kalau untuk kekurangan paper tadi, misalnya cost-nya hanya bisa digunakan untuk membeli satu buku, contohnya seperti itu. Oke, Bu Helda. Baik, terima kasih kepada Ibu Elsa. Selanjutnya ada pertanyaan dari chat YouTube. Pertanyaannya dari Insan Ansori.
Apa varian aktivitas digital pada pelajaran olahraga? Untuk pemateri kedua, dipersilakan kepada Ibu Elsa. Oke, terima kasih Bu Heldana. Ini menarik sekali ya. Kalau olahraga, berbicara olahraga nih harus berkaitan dengan aktivitas fisik. Jadi namanya saja sudah olahraga ya. Artinya ada gerakan atau aktivitas fisik yang dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, kalau untuk varian aktivitas digitalnya, misalnya contoh, misalnya video ya, video misal tutorial atau video kalau kita itu ada namanya biasanya kalau ibu-ibu belajar tentang aerobik misalnya atau workout, itu bisa memanfaatkan YouTube sebagai sosial media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi materi-materi proses workout ya bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Misalnya kalau untuk pembelajaran olahraga ini materinya saya kurang paham ya kalau untuk materi-materi di olahraga. Tapi misalnya kalau apalagi ya kalau olahraga ya. Kalau misal sepak bola, kita kan harus bermain secara langsung. Kalau hanya membaca dari buku, pengalamannya kurang. Jadi bisa juga kita belajar dari proses pertandingan bola. Misalnya yang namanya tendangan sudut itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat secara langsung dan secara nyata, walaupun melalui video pembelajaran, proses dari kegiatan olahraga. Kemudian senam, kemudian macam-macam bentuk olahraga fisik yang ada pada materi pembelajaran mata pelajaran olahraga. Jadi seperti itu, bisa memanfaatkan literasi digital, bisa memanfaatkan sosial media YouTube sebagai bentuk fasilitas yang dimanfaatkan dalam mata pelajaran olahraga. Seperti itu Bu Helda. Baik, terima kasih kepada Ibu Elsa yang telah menjawab pertanyaan tadi. Bisa ditambahkan moderator untuk pemateri yang pertama. Boleh kepada Ibu Tresia dipersilahkan. Terima kasih Bu Helda. Terima kasih Pak Ahmad Muzakir. Oke, pertanyaannya tadi apa aplikasi yang bisa digunakan untuk pelajaran olahraga ya? Dari yang masa pandemi COVID kemarin itu. Suaranya aktifkan Bu. Oh iya Pak. Terpencet, nah hilang lagi. Oke, terima kasih. Pertanyaannya tadi tentang aplikasi yang bisa digunakan untuk pelajaran olahraga ya. Kalau masa pandemi COVID kemarin, ada banyak guru-guru olahraga yang menggantikan pertemuan Zoom dengan membuat video pembelajaran olahraga, yang dimana di situ ada tayangan-tayangan untuk praktek olahraga. Karena olahraga tidak bisa dipakai Zoom. Nah, itu banyak guru-guru yang mengupload di situ. Sehingga ada banyak materi-materi pembelajaran olahraga yang bisa masuk. Misalnya tentang gerakan lokomotor, nah seperti itu. Dan YouTube juga memberikan banyak hal. Misalnya anak saya itu TK sudah sebelum dia sekolah, bahkan sebelum dia sekolah itu sudah bisa berenang hanya karena melihat tayangan YouTube. Jadi malam dia pelajari, kemudian besoknya renang, langsung bisa. Karena dari YouTube. Nah, kemudian juga ada TikTok. Nah, kalau Anda download aplikasi TikTok, kemudian pilih media, di situ ada media misalnya pembelajaran, olahraga, itu ada. Misalnya olahraga kan juga ada tentang kesehatan. Nah, di situ ada penjelasan-penjelasan tertentu. Hanya saja memang misalnya ini dijadikan media pembelajaran dalam olahraga, tentunya kita
menggelitik ranah berpikir siswa itu ke HOTS untuk mencari apakah informasi yang didapat itu valid, berguna, apakah benar seperti itu. Itu tugas kita. Jadi ada beberapa aplikasi, snack video pun juga ada. Kalau nonton snack video kita bisa dapat duit ya, bisa diuangkan, bisa juga untuk voucher-voucher yang lain, itu kalau snack video. Jadi kita sebagai guru juga bisa untuk mengikuti berbagai jenis media sosial yang sekarang banyak dipakai anak-anak. Jadi perlu kita mengikuti anak-anak itu apa yang banyak dipakai. Ya. Kalau misalnya saya mengajar SMA, mahasiswa, itu harus punya akun Instagram setidaknya, sehingga itu membuat kita bisa masuk di dunia mereka. Dengan masuk di dunia mereka, maka kita dianggap sama dengan mereka, bukan orang asing, tetapi kita sama gitu. Jadi kita perlu tahu platform apa saja yang dipakai anak-anak, sehingga kita bisa masuk di dalamnya. Sekarang bebas, Pak, cepat. Jadi kita bisa pilih video apapun dengan tema apapun, itu sudah ada. Terima kasih, Bu Helda. Saya kembalikan. Kepada Ibu Teresia. Distro Arafah, Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pertanyaannya, bagaimana penerapan cara pembelajaran digital di pondok pesantren, sedangkan kami belum lengkap secara fasilitas dan lain-lainnya? Bisa kedua pemateri Bu menjawabnya. Baik, boleh kepada Ibu Teresia. Silakan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Kalau tentang fasilitas pondok, mungkin saya belum mengetahui secara penuh, tetapi bisa jadi karena kalau pondok itu kan berarti dia pendidikannya full board ya, sehari penuh gitu. Nah, mungkin juga bisa dijawab untuk sekolah-sekolah yang fasilitasnya kurang memadai, sedangkan kita harus mengikuti arus zaman. Kita harus menghadirkan bagaimana bentuk sarana komunikasi digital kepada anak-anak, itu tetap harus ada. Ada beberapa jenis juga, misalnya ada yang mungkin fasilitas pondoknya kurang atau fasilitas sekolah kurang memadai, tapi anak-anak sudah punya gadget. Waktu lalu, waktu di pedalaman, untuk sampai ke kecamatan itu naik perahu, itu PP sudah 1 juta. PP sudah 1 juta. Istilahnya kalau keluar ke kota itu udah sama dengan Jakarta PP. Nah, artinya apa? Sejauh itu tidak ada listrik, tidak ada sinyal, anak-anak punya gadget. Sehingga ketika mereka agak kosong waktunya, mereka keluarkan gadget mereka, kemudian mereka menikmati download dari TikTok atau download dari YouTube. Artinya bisa jadi anak-anak yang sekolahnya mungkin kurang fasilitas atau fasilitas tidak memadai, tetapi fasilitas dari orang tua cukup memadai. Hanya saja terkendala sinyal. Nah, di sini tugas kita sebagai guru, kita tetap harus menghadirkan. Istilahnya, kita seandainya anak-anak tidak ada gawai teknologi itu, kita misalnya memperkenalkan kepada anak-anak melalui laptop kita kalau kita punya, atau HP kita, tentang tayangan-tayangan itu tadi, terus ditunjukkan ke anak-anak. Setidaknya apakah sekolah memiliki proyektor. Nah, itu bisa kita simpan beberapa literasi digital yang kita download ketika kita ada sinyal, kemudian nanti disampaikan ke anak-anak. Nah, seumpamanya itu juga tidak memungkinkan, maka kita dituntut untuk lebih kreatif membuat media-media pembelajaran yang sekiranya itu juga memperkenalkan kepada anak-anak tentang kemajuan zaman. Sehingga
tidak tertutup kemungkinan ketika anak-anak keluar dari pondok atau keluar dari sekolah, dalam arti kata lulus, mereka sudah tidak kaget lagi terhadap perubahan zaman. Mungkin sarana digitalnya, perangkatnya boleh terbatas, tetapi karakter yang harus dimiliki anak-anak untuk menanggulangi dampak negatif dari sarana digital itu harus tetap kita ajarkan. Sehingga anak-anak tetap tidak ketinggalan zaman dalam pengertian sekarang. Itu tetap harus kita hadirkan melalui perangkat apa yang kita punya. Itu kalau menurut saya. Jadi keterbatasan perangkat, keterbatasan sarana itu bisa ditanggulangi dengan memaksimalkan potensi kita dan potensi yang ada, supaya apa yang menjadi hak anak untuk mengetahui, apa yang menjadi hak anak untuk menambah pendidikan dan pengetahuan mereka itu tetap bisa terlaksana. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tresia. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Elsa untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Helda. Salam kenal Pak Rahmat, kita satu daerah ya. Saya juga dari Lubuk Linggau. Kalau untuk Lubuk Linggau sendiri, itu secara sinyal seperti yang Ibu Bapak lihat, saya sinyalnya sudah lancar nih ya, sangat lancar kalau di Kota Lubuk Linggau. Namun kalau untuk fasilitas ini kan kembali lagi ke pondok pesantrennya ya. MTS Misro Arafah ini MTS swasta tapi berbasis pondok ya, begitu ya Pak Rahmat ya. Nah, artinya di sini kalau berbicara tentang fasilitas itu kembali lagi kepada yayasan atau sekolah yang menyediakan fasilitas. Kalau untuk seperti proyektor, kalau untuk pembelajaran pondok itu biasanya lebih menekankan kepada pembelajaran masih berbasis konvensional ya, seperti pembelajaran kitab, kemudian tahfiz Quran ya, lebih kepada masih pembelajaran konvensional. Namun ada beberapa pembelajaran di pondok itu yang bisa memanfaatkan media meskipun fasilitasnya terkendala, misalnya kurang ya. Kalau artinya kan kalau di sini dikatakan belum lengkap, berarti sudah ada yang sudah dimiliki. Nah, bagaimana caranya memaksimalkan apa yang sudah dimiliki saat ini untuk proses pembelajaran yang ada di pondok. Namun jika memang pembelajaran yang tidak membutuhkan media-media digital, media-media yang berhubungan dengan digital, tidak perlu dilakukan juga tidak apa-apa, karena kebutuhan masing-masing mata pelajaran, kemudian pembelajaran yang dipondokkan harus sesuai juga dengan media. Jangan sampai nanti pelajaran itu tidak membutuhkan media, tapi kita menggunakan media. Jadi antara analisis kebutuhan kita dengan pemanfaatan media itu jangan sampai bertolak belakang. Jadi seperti itu, dilihat dulu kebutuhannya apa, kemudian apa yang ingin dicapai dari hasil pembelajaran itu. Nah, itulah sebenarnya esensi dari teknologi digital. Jadi seperti itu. Gimana Pak Rahmat, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Elsa. Helda Petriani, silahkan buka kembali pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir, misalnya tidak ada, silahkan ditutup. Pertanyaan lagi boleh raise hand atau
lewat kolom. Misalnya tidak ada pertanyaan, silahkan ditutup. Demikianlah kegiatan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan jawabannya yang sangat luar biasa. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, dipersilahkan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Lebih dahulu dipersilahkan kepada Ibu Teresia. Ya, terima kasih Ibu Helda. Untuk closing statement dari saya, apapun dalam mengajar bisa kita pakai sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berliterasi, utamanya dalam menanggulangi dampak dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Ini bisa kita tanggulangi Ibu Trisia, bisa mendengar suara kami, Bu? Moderator, bisa Ibu LC dulu pindah sambil mungkin terganggu jaringan ini. Baik, dipersilahkan untuk closing statement-nya kepada Ibu Elsa. Baik, terima kasih Bu Helda. Kepada Bapak Ibu, kita semua yang sudah akrab sekali dengan digital, mari bijak ya, mari bijak menggunakan dan memanfaatkan digital. Karena digital, kemudian kemajuan teknologi, kemajuan zaman itu sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Karena apa namanya? Dengan kebijakan kita dalam menggunakan media sosial, kemudian menggunakan gadget, itu tentu saja menjadi pertanggungjawaban kita kelak, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, baik dalam proses pembelajaran menggunakan media sosial, gunakanlah semuanya demi kebermanfaatan. Terima kasih Bu Helda. Moderator, bisa lanjutkan kepada Ibu Teresia. Dipersilahkan kepada Ibu Teresia untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, terima kasih Bu Helda. Laptop saya tiba-tiba mati. Oke, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Terima kasih juga atas segala pertanyaan juga atensi yang sangat luar biasa. Penutup saya untuk pertemuan kali ini adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat itu bisa kita kuasai dengan menjadikannya sebagai sarana untuk memajukan kita sebagai manusia. Bagaimana memanusiakan manusia sehingga kita bisa memberikan pendidikan karakter kepada anak untuk menanggulangi dampak negatif dari adanya media massa
sekaligus juga kemajuan teknologi yang ada. Sehingga kita bisa menjadikan salah satu saja misalnya TikTok juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berliterasi dengan menstimulasi anak untuk mencari tahu apakah dari satu tayangan itu tadi benar atau tidak, sehingga itu juga bisa mengajarkan kepada anak untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Terima kasih Ibu Helda dan Pak Ahmad Muzakir, saya kembalikan. Baik Bapak atau Ibu semuanya, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional hari ini. Akhir kata, saya Helda Fitriani selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional selanjutnya. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Helda Fitriani yang telah memandu acara pada hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Teresia Yupita Candanasari MTH, dosen Setakat Pontianak dengan materi pemanfaatan TikTok sebagai media literasi dalam meningkatkan minat literasi siswa, dan Ibu LC Porwandari MPD, dosen IAI Al-Azhar Lubuk Linggau, dengan materi